Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widiawati, NIM 1053811029118 dari kelas Sosiologi 6B, jurusan Pendidikan Sosiologi, kelas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar. Terima kasih kepada dosen kami, Bapak Suardi SPD MPD, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membuat video ini. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah seminar sosiologi. Baiklah, langsung saja saya persilahkan kepada teman-teman untuk menyaksikan dan menyimak video penjelasan dari saya. Selamat menyaksikan. Baiklah, judul pada penelitian saya ini yaitu dampak pandemi COVID-19 dan penerapan pembelajaran daring terhadap pelajar di Desa Palatak, Kecamatan Tapango. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena ini merupakan fenomena yang ada di sekitar saya. Kemudian pertama, latar belakang yaitu penyebaran wabah penyakit COVID-19 telah melanda seluruh dunia dan kemudian membawa perubahan yang mendesak pada berbagai sektor. Perkembangan virus dengan cepat menyebar luas di seluruh dunia. Indonesia pun tidak terkecuali. Kini Indonesia masuk ke dalam keadaan darurat nasional. Hal tersebut mempengaruhi banyak perubahan dalam kebijakan untuk diterapkan, tak terkecuali dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan pun terjadi perubahan, yaitu perubahan pembelajaran offline menjadi online. Penelitian ini menjelaskan tentang pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Pelaksanaan penelitian dilakukan di Kabupaten Poliwali Mandar, Kecamatan Tapango, Desa Palatak, yang juga merasakan dan mengalami dampak dari pandemi ini, di mana pembelajaran dilakukan melalui virtual atau online, sedangkan daerah tersebut masih minim akan akses internet. Maka dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian untuk melihat hambatan, solusi, dan juga harapan dalam pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap pembelajaran daring bagi pelajar di Desa Palatak, Kecamatan Tapango. Kemudian kajian teori. Pertama yaitu pandemi COVID-19. Sejak awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan wabah virus corona atau COVID-19 yang menginfeksi hampir seluruh negara di dunia. WHO semenjak Januari 2020 telah menyatakan dunia masuk ke dalam darurat global terkait virus ini. Buana 2020 menjelaskan langkah-langkah telah dilakukan oleh pemerintah untuk dapat menyelesaikan kasus luar biasa ini. Salah satunya adalah dengan mensosialisasikan gerakan social distancing. Kemudian pembelajaran daring, pembelajaran elektronik daring atau dalam jaringan, dan ada juga yang menyebutnya online learning, merupakan kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan jaringan internet LAN dan WAN sebagai metode penyampaian, interaksi, dan fasilitas serta didukung oleh berbagai bentuk layanan belajar lainnya. Segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara online, komunikasi juga dilakukan secara online. Sistem pembelajaran melalui daring dibantu dengan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Edmodo, dan Zoom. Selanjutnya yaitu pelajar. Pelajar adalah istilah lain yang digunakan bagi peserta didik yang mengikuti pendidikan formal tingkat dasar maupun pendidikan formal tingkat menengah. Pelajar adalah pelakunya, sedangkan sujana mengemukakan pengertian belajar secara lebih jelas, yakni setiap upaya yang sengaja diciptakan agar terjadi suatu kegiatan yang edukatif antara peserta didik atau pelajar dan pendidik. Kemudian penelitian relevan. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini. Oleh karena itu, untuk menghindari asumsi plagiasi sekaligus menegaskan titik perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Di sini dipaparkan skripsi yang terkait dengan penelitian ini. Salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Anugrah Sukmawati Pratiwi tahun 2021 yang berjudul Pelaksanaan Pembelajaran Daring dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19 di SD TI 030 Batu Belah kelas 6. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
hasil efektivitas dari pembelajaran daring. Apa kendala yang dihadapi siswa dalam penerapan pembelajaran daring serta apa yang mereka rasakan terhadap pembelajaran daring. Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian saya adalah penelitian di atas dilakukan terhadap sekolah SD dan daerah fokus penelitiannya pun dilakukan di daerah yang masih memiliki akses internet yang memadai. Sedangkan penelitian saya ini, saya meneliti semua pelajar baik itu SD, SMP, SMA, dan bahkan mahasiswa dari satu desa di mana desa tersebut memiliki banyak kendala dalam penerapan pembelajaran daring. Salah satunya yaitu tidak adanya akses internet di desa tersebut. Kemudian kerangka pikir. Adapun kerangka pikir yang penulis tuangkan tentang dampak pandemi COVID-19 dan penerapan pembelajaran daring terhadap pelajar di Desa Pelata, Kecamatan Tapango, serta hal-hal apa saja yang perlu penulis teliti ketika berada di lapangan, yaitu yang pertama Desa Pelata, lalu pandemi COVID-19 dan pembelajaran daring, kemudian pelajar, lalu kesimpulan. Kemudian jenis penelitian dan pendekatan. Jenis penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Karena pada penelitian ini permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna, serta peneliti juga bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam. Pendekatan penelitian kualitatif suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi, karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena semua data yang diperoleh dalam bentuk hasil interview dan tatap muka. Kemudian, teknik penentuan informan atau responden. Informan dan dalam penelitian ini adalah para pelajar di Desa Pelata itu sendiri yang merupakan informan utama. Total informan pada penelitian ini berjumlah 3 orang. Kemudian metode pengumpulan data. Ya, metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu wawancara. Wawancara adalah bentuk komunikasi antara 2 orang, melibatkan seseorang yang memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk interview dengan subjek penelitian dalam rangka penyimpulan data. Wawancara di sini bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung dari informan mengenai dampak pandemi COVID-19 dan penerapan pembelajaran online terhadap pelajar di desa. Kemudian teknik analisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang menguraikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh di lapangan daripada informan. Penganalisaan ini dengan menghubungkan fakta, data, dan informasi, kemudian data yang diperoleh akan dianalisis sehingga diharapkan muncul gambaran yang dapat mengungkapkan permasalahan penelitian. Kemudian teknik keabsahan data. Keabsahan data penelitian bertujuan agar penelitian kualitatif menjadi kredibilitas atau validitas dan defendabilitas atau reliable. Ada beberapa teknik yang dilakukan, yaitu salah satunya melakukan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain sebagai pembanding dari data tersebut. Kemudian referensi. Di sini saya mengambil referensi dari berbagai sumber. Baik, sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video penjelasan dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.